Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya saudaraku, bertemu lagi dengan saya Cecep Muhammad Yasin, wong gendut imut-imut yang menggemaskan dan menggairahkan. Ya, kali ini saya akan membahas tentang pertanyaan dari anak saya, dan salah satunya diwakili oleh adiknya nih. Pertanyaannya, ayo kamu mau tanya apa tentang Jokowi kan? Iya Pak, lagi rame terus nih Pak. Saya mau tanya nih Pak, terkait video yang kemarin lewat di YouTube saya Pak. Ada Pak Rismon Sianipar tuh Pak, datang ke rumahnya Pak Kasmujo untuk menanyakan terkait omongannya Pak Jokowi di 2017 Pak. Kalau Pak Kasmujo itu dosen pembimbing akademiknya Pak, atau dosen pembimbing skripsinya lah Pak. Tapi itu ditolak mentah-mentah oleh Pak Kasmujo itu sendiri. Ya, menurut Abah gimana Pak? Seorang presiden membuat pernyataan yang bisa dikatakan sangat keliru Pak, atau membohongi publik Pak. Bagaimana Pak? Oke, alhamdulillah ya, pertanyaannya bagus. Saya bahkan belum ditanya sama beberapa teman. Jadi sesungguhnya masalah, sekali lagi masalah ijazahnya Jokowi itu sesungguhnya mudah kalaulah Jokowi itu ngerti bahwa dirinya itu adalah pejabat publik, pejabat yang memang itu ijazah itu bagian syarat untuk ditunjukkan, bukan hanya pada panitia saja, kepada rakyat Indonesia. Boleh mengkritisi rekam jejaknya, itu boleh. Rekam jejak itu loh, rekam jejak seorang pemimpin itu dilihat dari belakang, itu boleh. Terus setelah, apalagi persyaratan, kalau tidak memenuhi persyaratan, apalagi persyaratannya diduga ya cacat, itu boleh dipertanyakan, dan itu sah-sah saja, dan itu tidak melanggar, karena itu akan membawa dampak kepada karakter pemimpin kita. Itu karakternya bagaimana sih? Sangat berbahaya kalau ternyata karakternya seperti apa yang disampaikan oleh disuguhkan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan, ya, dimana saya menganggap bahwa mereka itu mencerahkan. Mereka itu ada orang yang mengatakan itu membuat keruwetan dan sebagainya, mencari-cari. Tidak, kalau saya pikir sangat jarang orang berani seperti Roy Suryo, Rismon, Dr. Tifa, dan beberapa temannya itu berani seperti itu, sangat jarang, dan kita membutuhkan orang seperti itu. Dan memang terus terang orang-orang seperti Roy Suryo, Rismon atau Dr. Tifa itu dianggap adalah orang-orang yang oposisi. Kalau dulu di zamannya Belanda itu Pak Dirman itu dikatakan, Jenderal Sudirman itu dikatakan ekstremis, dan itu ya, istilahnya penjahat ya, bukan pejuang tapi penjahat. Itu tidak masalah, itu sudah bagian resiko. Nah, begitu juga dengan Roy Suryo, Rismon Sianipar, juga Dr. Tifa dan kawan-kawannya dikatakan seperti itu adalah hal-hal yang wajar, karena memang Jokowi itu lekat dengan kekuasaan, bahkan yang bersangkutan kemarin itu sebagai presiden. Nah, pertanyaannya itu sesungguhnya ini mencerahkan ya, mencerahkan bagi rakyat yang cerdas, yang tentu mau berpikir bahwa mereka mencari figur yang harusnya supaya ini tidak terulang lagi. Kalau ini dibiarkan bahaya, akan terulang lagi, sehingga kita ini akan dibohongi berkali-kali, dan waduh, tidak karuan ya. Nah, nasib bangsa ini 270 juta orang ini bisa ya nyungsep seperti saat ini, ekonomi nyungsep segalanya, karena ada pemimpin-pemimpin yang karakternya atau moralnya tidak baik. Jadi di sini ini kalau kamu tanya tentang kok intinya ini yang ditunjukkan oleh Jokowi tentang dosen pembimbing skripsinya, yang setelah itu berubah menjadi dosen pembimbing akademik ya, itu adalah dibantah sendiri oleh yang namanya Kasmujo, yang ditunjuk oleh Jokowi di tahun 2017 ketika Jokowi menjabat, dikatakan sebagai pembimbing sampai skripsinya, sampai orang itu katanya adalah orang yang kereng lah, orang yang pembimbing yang menakutkan lah. Nah, setelah itu ditemukan, sampailah terjadi pernyataan dari
Pak Kasmudjo sebagai seorang pendidik tentu saja beliau merasa moralnya tertekan. Kalau kita lihat ya, untuk lebih jelasnya kan kamu saya tayangkan ini ya, tayangkan videonya ini, mungkin yang kamu tanyakan kan ini. Oke, ini saya tayangkan ya. Rismon Janipar, Pak. Oh iya, Pak, sehat-sehat Pak ya. Bapak, bisa kami bertamu sebentar, Pak? Tidak bisa. Oh, karena tidak, nanti semua urusan tidak boleh di rumah, tidak harus di fakultas atau di ya. Oh, jadi enggak bertanya-tanya biasa-biasa saja, Pak? Enggak bisa. Tidak Oh. Oh, maaf ya. sebentar aja, Pak. Anda bisa karena belajar saja. Oh, harus ke fakultas, Pak ya? Iya. Tentang ini loh, Pak, pembimbing skripsi itu, Pak, yang Bapak yang Umurnya harus di atas 50. harus di atas Tua, 50. tua. Bukan, Pak, yang tahun 2017 kan Bapak tampil di TV bersama Pak Jokowi. Bapak kan di situ Pak Jokowi mengatakan Pak Jokowi bolak-balik bimbingan skripsi. Bapak kan Itu yang salah. iya, Pak. Salah itu. Iya, Pak. Bentar lah, Pak. Biar ini untuk negara, Pak. Saya baru 3B sudah bisa bimbing. Bapak Dia saat itu ngomong- berarti bukan pembimbing skripsi, Jelas bukan pembimbing akademik. Bukan. Pembimbing akademik pun bukan, Pak. Oh, bentar lah, Pak. Maaf. Maaf, Pak. Maaf. Nggak bisa ya. Nah, kamu lihat kan, kamu lihat wajahnya Pak Kasmudjo itu ketakutan. Seperti kalau orang itu benar, maka dia akan kalau orang baik nih, saya bilang, kalau orang baik setelah dia diajak berbohong, moralnya itu keluar. Dan sepertinya Pak Kasmudjo ini moralnya betul-betul keluar, dan beliau tertekan. Beliau tertekan karena pada saat itu ya tidak bisa menolak. Beliau adalah pegawai negeri di 2017 ya. Tentu saja beliau ada beban bahwa saya telah berbohong kepada rakyat Indonesia dengan mengatakan bahwa beliau adalah pembimbingnya dan mengiyakan, saat itu mengiyakan. Setelah itu setelah sadar beliau kelihatan sekali dari wajahnya bahwa kejujurannya itu tidak bisa ditutupi lagi, bahwa moralnya mengatakan saya tertekan, saya sesungguhnya. Tapi beliau menjawab bahwa saya bukan pembimbing skripsinya, karena pembimbing skripsinya saya adalah orang yang berusia 50 tahun. Padahal saat itu di tahun 1985 insya Allah itu beliau belum sampai usia 50 tahun, dan waktu itu beliau mengatakan bahwa saya masih golongan 3B ya. Terus setelah ditanya lagi oleh Rismon Janipar, apakah juga pembimbing akademik, beliau mengatakan inilah nampak Pak Kasmudjo itu kejujuran keluar. Tidak, bukan, saya bukan pembimbing akademik. Nah, dari sini yang kita dapatkan adalah Pak Jokowi itu sosok yang karakternya itu pembohong. Dia tega mengorbankan seseorang yang jujur, yang dalam pondasinya adalah seorang pendidik. Mau diakui atau tidak, Pak Kasmudjo itu beliau adalah seorang pendidik. Beliau punya moral, punya karakter sebagai seorang yang mencerahkan. Nah, ini dipakai alat oleh Jokowi. Kalau saya melihat dari sini, maka pertanyaannya itu yang saya berpikir bahwa inilah sosok mantan presiden yang dari berangkatnya sampai berakhirnya keberangkatan itu, sampai purna tugasnya itu adalah seorang pembohong. Sudah karakter itu, jelas tuh karakter. Antara perkataannya dengan omongannya itu berbeda. Ketika dia mengatakan bahwa saya gubernur, saya ini masih gubernur baru dan tidak akan memikir masalah presiden, ternyata maju sebagai presiden. Nah, ke belakang lagi kita tengok masalah mobil SMK yang katanya itu sudah sekian ribu orang, tapi ternyata sampai sekian
tidak ada kita lihat di jalan-jalan yang namanya mobil SMK, dan banyak lagi katanya ekonomi melejit ke atas, tapi nyungsep, dan ekonomi di eranya Jokowi benar-benar nyungsep. Dan kalau saya melihat di situ ya, dari apa yang disampaikan oleh Pak Kasmujo adalah korbannya Jokowi, korban dari Jokowi yang menyalurkan nafsunya untuk berkuasa, untuk dikatakan benar, itu menghalalkan segala cara, bahkan mengorbankan orang lain, bahkan terus terang sampai ya mohon maaf ya, adanya, kalau saya dikatakan Gibran itu adalah sosok yang patut dijadikan panutan. Saya pikir tidak, karena apa? Jauh dari kata panutan, di mana Gibran untuk majunya itu juga rekayasanya Jokowi. Coba bayangkan kalau kamu ketika bertanding dalam suatu pertandingan, maka tahu-tahu sudah berjalan, peraturannya dirubah, dan yang merubah itu adalah pamannya lawan kamu. Bagaimana perasaan kamu? Nah, ini kalau tidak, orang yang tidak menghalalkan segala cara, tidak akan tentu terjadi. Dan Gibran itu berjalan dalam sebuah pertandingan, ya kan, yang peraturannya sudah jelas, tahu-tahu peraturannya berubah karena untuk memenuhi bagaimana Gibran itu bisa maju sebagai calon wakil presiden. Nah ya, untuk dirubah, dan itu yang merubah sama, yaitu pamannya Gibran. Mau diakui atau tidak, itu adalah sejarah kelam Indonesia, dan sejarah kelam Indonesia itu salah satu yang paling jelas adalah kita punya presiden yang menghalalkan segala cara dengan segala keculasannya. Nah ini, oke, gitu. Paham kira-kira kamu sini? Paham. Tapi aku mau tanya lagi nih Pak, apakah dengan indikasi bahwa Pak Jokowi itu banyak melakukan kebohongan secara publik Pak, apa yang dikatakan Pak Kasmujo juga tadi, kemudian banyak sekali hal-hal yang pernyataan beliau itu yang terbolak-balik Pak, apa yang dikatakan A yang terjadi B gitu Pak, apakah ini mengindikasikan bahwa Pak Jokowi itu banyak melakukan hal-hal yang menghalalkan segala cara untuk apa yang sudah Abah tadi katakan, bahwa menyalurkan nafsunya Pak, mungkin merugikan negara ini sendiri? Mohon dijawab. Kalau saya bilang menghalalkan, maksud kamu kan menghalalkan segala cara itu apakah keinginannya kalau merasa terganggu, atau ada keinginannya itu dia akan menempuh segala cara gitu ya? Yeah. Nah, saya bisa menjawab. Kamu ingat peristiwa KM 50? Yeah. Nah, KM 50 itu mau diakui atau tidak, itu adalah tanggung jawabnya negara, karena setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum, ya kan? Nah, ini sepertinya KM 50 sampai di era Jokowi selesai, mereka tidak dapat perlindungan hukum, di mana pembunuhnya itu sangat jelas, pembunuhnya itu tidak ada yang ditangkap. Bayangkan itu 6 nyawa anak bangsa, dan mereka berhubungan dengan Jokowi. Cukup jelas dengan Jokowi, karena apa? Mereka adalah pengikut imam besar Habib Rizik Syihab, di mana imam besar Habib Rizik Syihab ini adalah sosok yang benci, saya katakan tidak. Beliau melawan Jokowi karena, kalau menurut saya, beliau melawan Jokowi karena kezoliman Jokowi, kengawuran Jokowi dalam memimpin negara ini. Beliau menunjukkan bahwa sebagai pemimpin umat, beliau harus meluruskan peraturan-peraturan segala bentuk kejahatan atau upaya-upaya yang tidak baik di negeri ini, dan akibatnya adalah beliau selalu mendapatkan teror, sebelum-sebelumnya selalu mendapatkan teror, dan itu dari aparatur negara.
ya di mana sebelumnya ada intel yang tertangkap di rumahnya dan sebagainya, sampailah beliau dalam posisinya aneh ini aneh baru kali ini, beliau sebagai saksi bukan tersangka dibuntuti sedemikian rupa. Sudah ada pembuntutan, itu kalau tidak ada atas perintah orang yang di atasnya tidak akan mungkin terjadi, karena fungsi polisi adalah tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya itu adalah melindungi dan mengayomi, yaitu Kamtibmas, keamanan ketertiban masyarakat dan penegakan hukum. Maka pun adanya upaya-upaya menggiring atau mengikuti daripada Habib Rizik Syihab dan IP Imam Besar Habib Rizik Syihab dan kawan-kawannya, itu kita sebagai praktisi hukum bertanya, maksudnya apa? Wong masih sebagai saksi dan masih panggilan pertama. Tentulah kalau akan ada panggilan kedua, kenapa mesti dibuntuti? Ada apa? Nah, ini yang harusnya sampai sekarang ini tidak terjawab. Dan itu di eranya Jokowi. Kalau saya menduga ada tangan gelap kekuasaan yang memerintahkan mereka untuk mengikuti dan selanjutnya membunuh 6 laskar FPI yang saat itu ada. Dan saya tidak bermaksud untuk membela mereka, tapi ini memang kalau di dalam akal kita itu tidak mungkin kalau itu tidak diskenariokan, apalagi di tengah-tengah tol itu di KM 50, sehingga sekarang juga sudah berubah, tidak ada polis lain, tidak ada apa setelah itu, dan tidak ada kelanjutannya, seolah-olah itu nyawa itu seperti murah gitu, dianggapnya murah kalau terhadap orang-orang yang kritis terhadap Jokowi. Nah, inilah yang terus terang saya menjadikan bahwa Jokowi dalam hal ini salah satunya yang kemungkinan besar patut saya duga terlibat dalam masalah KM 50, di mana kita tahu ternyata Jokowi adalah sosok pembohong dan yang menghalalkan segala cara. Sangat mungkin patut diduga hilangnya nyawa Jokowi ini bagian daripada kemungkinan ya patut karakternya Jokowi yang memang seperti itu, menghalalkan segala cara, dan kemungkinan patut diduga juga menghilangkan untuk segala cara itu yang mungkin ya menghilangkan nyawa orang-orang atau meneror orang-orang yang berseberangan dengan dirinya. Itu yang bisa saya sampaikan. Oke? Kira-kira paham nggak itu? Paham, Pak. Paham, alhamdulillah. Ya, oke. Dari sini saya tutup ya. Oke, saudaraku, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga tercerahkan berhubungan dengan Jokowi dan Pak Kasmujo tadi. Agak merembet sedikit ke KM 50 karena memang sebagai praktisi hukum saya harus menyampaikan. Saya harus menyampaikan apa yang patut saya duga dalam unek-unek saya sampai sekarang jadi bertanya-tanya. Kalau ada niat baik, kenapa ada proses yang harus dilalui oleh polisi, yaitu panggilan kedua? Kenapa masih panggilan pertama dan itu sebagai saksi? Kenapa mesti dibuntuti? Nah, dari situlah sampai sekarang saya masih bertanya-tanya. Ini apa maksudnya? Dan kenapa ini tidak dibuka setelah itu? Dan kenapa sampai sekarang sepertinya negara tidak tampil dalam peristiwa KM 50 yang jelas-jelas saya yakin itu adalah pembunuhan, itu adalah pembantaian sadis oleh orang-orang yang diperintahkan oleh yang diduga tangan-tangan gelap kekuasaan, karena mereka adalah orang-orang yang tidak suka dengan Imam Besar Habib Rizik Syihab yang mampu menggerakkan rakyat Indonesia, berjuta-juta rakyat Indonesia di Jakarta. Itu saja saudaraku, semoga ini tercerahkan. Fisabilillah kastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama Cecep Mahmad Yasin, peduli Palestina. Oke?